Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada video kali ini. Video kali ini adalah video kelima dari pembahasan kita tentang Google Form. Di video pertama kita telah membahas bagian-bagian dari Google Form. Di video kedua kita membahas tentang bagaimana cara memasukkan soal standar dengan cepat di Google Form. Dan video ketiga adalah bagaimana cara membuat soal berbentuk tabel dan soal berbentuk pilihan lebih dari satu jawaban. Bagi teman-teman sekalian yang belum menyaksikan video pertama, kedua, ketiga, bisa disaksikan di link berikut ini. Atau bisa dilihat di deskripsi di bawah video ini. Pada video keempat ini, yang akan kita bahas adalah bagaimana membuat soal matematika atau soal yang memuat paragraf. Biasanya, soal matematika itu memuat rumus-rumus matematika yang tidak disupport oleh Google Form. Dan juga masalah yang biasa terjadi juga adalah pada soal-soal bahasa Indonesia yang memuat soal dengan paragraf. Jadi, ada soal ceritanya, kemudian ada pertanyaannya. Nah, pada video keempat ini yang akan kita bahas adalah bagaimana membuat soal matematika atau soal yang memuat paragraf di Google Form. Baik, yang pertama kita lakukan adalah kita siapkan terlebih dahulu aplikasi soal yang akan kita gunakan. Kita ambil contoh soal matematikanya seperti ini. Diketahui dua buah fungsi fx dan gx dengan fx sama dengan 3x tambah 5 dan gx-nya sama dengan x tambah 3 per 6x kurang 5 dan seterusnya. Di soal matematika ini banyak sekali bentuk-bentuk seperti pecahan tidak disupport oleh Google Form. Nah, bagaimana cara membuat soal ini agar bisa dimasukkan ke dalam Google Form? Yaitu dengan cara merubah gambar ini atau merubah soal ini menjadi bentuk gambar. Bagaimana caranya? Yang paling mudah dilakukan adalah bisa dengan menggunakan aplikasi Snipping Tool. Jadi Snipping Tool ini adalah aplikasi bawaan dari Windows itu sendiri. Oke, kita nyalakan Snipping Tool-nya. Mohon ditunggu. Ya, kemudian sambil menunggu kita bahas soal yang kedua adalah soal bahasa Indonesia atau seperti ini. Terdapat cerita atau paragraf yang lumayan panjang dan ada tiga baris, bukan tiga baris ya, 3 alinea gitu ya. Paragraf pertama perhatikan paragraf berikut, kemudian enter, ada soal ceritanya, kemudian di enter lagi, baru ada pertanyaannya. Nah, ada 3. Sedangkan kalau dalam Google Form, kalau kita masukkan ini juga sama, enternya itu tidak akan tercover. Jadi nanti soal ini akan gabung menjadi satu semuanya. Nah, bagaimana? Nah, kita akan bahas. Baik, yang kita pertama bahas adalah tentang soal matematikanya dulu. Sama sebenarnya perlakuannya antara soal matematika dengan soal paragraf seperti ini. Caranya kita rubah dulu soal ini ke dalam bentuk gambar. Bagaimana cara membuat soal ini menjadi bentuk gambar? Nah, kita bisa memanfaatkan fasilitas dari Windows, yaitu aplikasi Snipping Tool. Jadi Snipping Tool ini adalah aplikasi yang tersedia atau bawaan langsung dari Windows-nya. Nah, bagaimana? Nah, kita cari di sini, klik Snipping. Nah, ini aplikasinya namanya Snipping Tool. Kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul aplikasi Snipping Tool. Nah, baik, sebelumnya sama seperti halnya ini akan dirubah menjadi bentuk gambar, ada 2 metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah metode rapi, dan yang kedua adalah metode cepat. Nanti tinggal disesuaikan saja untuk teman-teman sekalian, kira-kira cocoknya atau waktu yang digunakan itu mau pakai yang mana, apakah yang metode rapi atau metode cepat. Nah, sebelum kita memulai merubah soal kita menjadi bentuk gambar, yang perlu kita perhatikan adalah ujian ini mayoritas akan dilakukan di mana? Di handphone atau di laptop. Jika memang mayoritas pengguna atau user kita nanti adalah menggunakan handphone, maka sebaiknya tampilan gambarnya nanti tidak selebar ini. Kenapa? Karena kan handphone anak-anak itu kan panjang ya. Jadi sebaiknya kita rubah dulu. Caranya seperti apa?
kita kecilkan saja dulu. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, setelah tampilannya seperti ini, baru kita lakukan snipping tool. Kita nyalakan snipping toolnya, kemudian kita klik new. Maka akan gambarnya pudar seperti ini, baru kita seleksi mana yang mau kita ambil. Seperti ini, klik. Maka akan terambil soalnya sesuai dengan apa yang kita sasar. Kemudian kita klik file. Untuk yang pertama kita klik save as dulu. Tujuannya apa? Biar kita bisa mengatur gambarnya akan disimpan dalam bentuk apa, GIF, JPEG atau PNG. Disarankan menggunakan PNG saja. Kenapa? Karena PNG biasanya ukurannya lebih kecil daripada JPEG. Kemudian chapternya namanya kita ganti. Misalnya ini adalah soal nomor 1. Berarti kita klik soal 1. Nah, begitu. Kemudian kita save. Maka akan tersimpan. Tadi saya udah simpan ya. Kita save. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya kemudian kita klik lagi new. Kemudian kita seleksi yang A saja. Seperti ini. Kemudian kita save lagi. Kita cukup save aja langsung. Akan diarahkan ke PNG ya. Kemudian kita kasih nama apa? Untuk memudahkan kita kasih nama saja. Ini soal 1A. Maksudnya adalah ini soal nomor 1, option A. Kemudian kita simpan. Begitu seterusnya sampai ke soal yang E. Ketika sudah semuanya kita simpan gambar, kita buat dalam bentuk gambar, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah siapkan Google Form kita. Kemudian kita klik tambah. Kemudian di sini pertanyaannya kita berupa gambar. Kita klik gambar, akan seperti ini, ada sisipkan unggah kamera melalui WR dan lain-lain. Ini udah kita bahas ya di video pertama. Kita akan cari gambarnya. Kita cari dulu gambarnya. Tadi disimpannya biasanya di My Document. Tadi saya simpan di latihan soal 1. Berarti kita klik, kita seret ke sini. Nah, kita lepas, klik kiri. Maka soalnya akan tersimpan. Udah masuk ke Google Form-nya soal pertama. Optionnya gimana? Optionnya juga sama karena tadi berupa gambar sama juga. Maka kita klik soal 1A, kita masukkan, kita seret seperti ini. Oke, akan masuk. Kemudian yang B juga sama. Yang B juga sama, kita seret juga. Nah, cara gampangnya adalah diseret seperti ini. Oke, terus kita lanjutkan lagi soal ke 3. Nah, option C-nya kita masukkan. Sudah masuk. Kemudian yang D, dua lagi ya. Yang D. Nah, proses model cara lambat ini tapi rapi itu memang lebih lama daripada cara cepat. Nanti kita akan bandingkan cara cepat. Oke, yang D. Kemudian yang terakhir yang E. Yang E. Yang E. Oke. Sudah, maka yang A, B, C udah masuk semua. Oke, ini yang cara pertama. Cara kedua adalah dengan mode cepat. Cara mode cepat gimana? Berarti cara mode cepat sesuai dengan namanya cepat. Berarti kita akan membuat gambar ini menjadi satu kesatuan. Kalau tadi dipisah antara soal, option. Kalau ini kita langsung gabung menjadi satu. Antara soal dan option kita gabung jadi satu. Seperti ini. Kemudian kita save. Nah, kita kasih nama saja dia soal ke-1. Begini ya. Oke, kemudian disimpan. Nah, kita gabung. Nanti soalnya di sini kita cukup satu kali saja import, yaitu soal yang gabungan tadi. Nah, kita masukkan ke sini. Masukkan seperti ini ya. Kemudian nanti optionnya diisi apa? Kita isi saja langsung A, B, C, D, dan E. Oke. Maka soal ini selesai. Cepat ya, lebih cepat daripada model pertama. Kita lihat hasilnya nanti tinggal tergantung selera mau yang seperti apa. Soalnya tadi dipisah gambar-gambarnya nanti bentuknya seperti ini. Jadi ada soal,
ada optionnya, ada gambar tiap optionnya begini. Sedangkan kalau menggunakan metode cepat, jadi satu gambar satu soal, nah ini dijadikan satu, nanti modelnya nanti A, B, C, D. Nah, nanti tinggal pilihan teman-teman sekalian, kira-kira maunya yang mana, yang mode lambat tapi rapi atau mode cepat. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan seleranya. Selanjutnya, bagaimana kita mengatasi soal berbentuk cerita seperti ini? Ada paragraf, ada pertanyaan, ada, jadi kalau kita jumlah ada 3 kali enter di sini. Sedangkan nanti kalau di Google Form itu enter ini akan tidak terbaca. Kita coba ya. Kita kopikan semuanya. Kita masukkan ke soal. Kita ambil soal baru. Nah, soal baru di sini. Pertanyaan, ketika kita kopikan semuanya akan menggabung jadi satu. Perhatikan gambar berikut, gambaran tidak ada enter, jadi tidak tampilannya tidak serapi ini. Nah, gimana cara menyiasatinya? Sudah, berarti solusinya adalah kita menggunakan metode gambar juga. Jadi di sini ada paragrafnya, kemudian ada soalnya. Jadi gambarnya, paragrafnya kita rubah menjadi bentuk gambar. Kita klik snipping toolnya, klik new, kemudian dari perhatikan sampai dengan sini, kita crop, kemudian kita save, dan kita beri nama, anggap saja kita kasih nama cerita 1. Jadi penamaan ini terserah teman-teman sekalian, kira-kira yang memudahkan penamaannya seperti apa. Cerita 1 misalnya. Kemudian kita klik simpan. Oke, setelah selesai disimpan, maka selanjutnya adalah soalnya kita kopikan seperti biasa saja. Kita klik seperti ini, kemudian kita copy, kita masukkan ke pertanyaannya seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi gambar, ditambahkan gambarnya, kita seret cerita tadi atau paragrafnya, kita masukkan ke sini, kemudian kita pastekan, maka akan masuk. Nah, kalau di pertanyaan makna kata klasifikasi yang digunakan dalam paragraf tersebut, kita ganti tersebutnya menjadi paragraf di bawah ini, paragraf di bawah ini adalah titik-titik. Nah, begitu. Kemudian optionnya tinggal kita copy saja, enak kan? Nah, biar nanti tidak muncul ABCDE-nya, kita blok dulu, kemudian kita hilangkan format AB-nya. Kemudian kita baru copy, kemudian dipastekan di sini. Nah, maka akan terpaste di sini semuanya. Oke, kita lihat hasilnya. Lihat, ini yang tadi ya. Oke, nah ini yang model cerita. Jadi ada makna kata klasifikasi yang digunakan dalam paragraf di bawah ini adalah, sudah ada teksnya jelas, kemudian optionnya juga ada. Oke, selesai. Itu yang bisa disampaikan pada video kali ini, kita tercapai. Kita sudah bisa bagaimana cara membuat soal bentuk matematika yang banyak rumusnya. Ada 2 cara di sini ya, dengan cara rapih tapi lambat, atau dengan cara cepat tapi seperti ini kan. Jadi yang paragrafnya kita bisa menggunakan metode ini. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, terutama buat teman-teman yang akan membuat soal di Google Form. Memang kalau dilihat secara seksama mungkin agak ribet ya, agak lama membuat soal di Google Form ini. Cuman kalau kita lakukan ini dengan konsisten, misalnya artinya kita dari ulangan pertama, ulangan kedua, ulangan ketiga, ulangan keempat itu menggunakan Google Form semua, maka kita punya database bank soal di Google Form. Selanjutnya ketika kita mau membuat soal ujian semester, kan biasanya ujian semester banyak tuh. Ujian semester kita bisa mengimport atau mengambil soal-soal dari ulangan 1, ulangan 2, ulangan ketiga. Kita hanya tinggal pilihin saja soal yang mana yang mau dipakai, kemudian kita importkan ke ulangan semester. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak kekeliruan dalam video ini. Terima kasih. Dan sampai ketemu di video ke-5. Nah, di video kelima kita akan membahas bagaimana cara membuat ujian. Nah, kita akan bahas di video ke-5.